Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada. Salam, biarlah damai, sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, di zaman akhir ini, di mana Alkitab sudah menuliskan, Tuhan sudah menubuatkan melalui hamba-hambanya bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar. Tetapi bagi kita semua, masa-masa yang sukar ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk terus memberitakan Injilnya, menyaksikan cinta kasihnya, bahkan boleh menyatakan kuasanya bagi dunia ini. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi terang, memancarkan cahaya kemuliaan Allah di dalam kehidupan di tengah-tengah kegelapan ini, sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi terang, bagaimana kita bisa efektif di dalam menjalankan amanat tugas kepercayaan yang daripada Tuhan ini. Mari kita akan belajar dari Sang Sumber Terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat 38. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Judul perikopnya adalah belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini bisa melaksanakan visi yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Salah satunya Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Artinya bahwa kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini dengan maksud tujuan untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bukan secara
fisik bahwa dunia ini menjadi gelap, ya. Tapi secara rohani bahwa manusia sudah hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, maka kehadiran Tuhan Yesus menjadi yang gelap kemudian diubah menjadi terang. Orang yang hidup di dalam dosa kemudian diubah menjadi hidup di dalam terang. Ya, itulah yang menjadi misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sehingga dengan kehadiran Tuhan, dengan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga kita yang kemudian dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi terang, kita dapat meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan sekedar datang memenuhi kehendak Bapa, tetapi Tuhan Yesus datang dengan memiliki misi untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau saya boleh mengartikan tentang misi, itu adalah apa dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai visi. Gampangnya begitu. Kalau visi itu adalah arah tujuan yang ingin dicapai. Ada sasaran-sasaran, ada target-target ya, yang ingin dicapai, sebagaimana Allah Bapa memberikan visi kepada Tuhan Yesus bahwa kamu harus meninggalkan tahta kemuliaan, meninggalkan surga, turun ke dunia, agar supaya kemudian bisa membuat setiap manusia yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu adalah visi yang daripada Allah. Kemudian ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, apa yang menjadi misi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Nah, ini yang tentu menjadi teladan bagi kita semua. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, demikianlah Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Demi untuk mencapai visi yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus dengan satu tujuan, maka Tuhan Yesus kemudian rela meninggalkan tahta kerajaan surga, ya datang ke dunia ini. Kemudian Tuhan Yesus rela menjadi sama dengan manusia sebagai manusia,
Dia memposisikan diri sebagai seorang hamba dan hamba yang taat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu menderita dan sampai akhirnya mati di atas kayu salib demi untuk mencapai visi yang diberikan oleh Allah. Tuhan Yesus rela melakukan itu semua. Bagi kita tentu bukan sesuatu yang mudah untuk melakukannya, meninggalkan kenyamanannya, bahkan juga kemudian mengesampingkan semua apa yang ada pada dirinya sebagai seorang anak Allah, ya bisa menikmati apa yang ada di dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan Yesus pun juga memiliki hal yang sama dengan Allah Bapa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, ya, dan lain sebagainya. Tapi semua atribut-atribut itu kemudian dikesampingkan oleh Tuhan Yesus ketika menjadi manusia. Seharusnya dia ditinggikan tetapi rela direndahkan. Seharusnya dia disanjung tetapi dia rela untuk dihina dan lain sebagainya. Ya, itu adalah misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus demi untuk mengasihi jiwa-jiwa, demi untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, demi untuk bisa memberitakan Injil kepada seluruh lapisan manusia pada waktu itu. Maka ketika lahir pun sebagai seorang Tuhan, semestinya di tempat yang layak, tetapi Tuhan Yesus rela ya lahir ke dunia di sebuah kandang, bahkan kandang yang hina, sekalipun hidup sebagai manusia yang sangat sederhana. Ya demi untuk apa? Demi untuk bisa mencapai visi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan kemudian Tuhan Yesus juga rela menderita sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Ketika ada di dunia, ya bukan saja kemudian duduk diam, tapi dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus kemudian berkeliling ke semua kota, ke desa-desa, ya ia mengabarkan Injil ke rumah-rumah ibadat, memberitakan kebenaran firman Tuhan, kemudian menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang sakit kemudian disembuhkan, yang sedang mengalami penderitaan, Tuhan menolongnya, yang susah dihiburkan dan lain sebagainya. Ya. Nah inilah misi yang diemban oleh Tuhan, ya. Untuk bisa menjadi terang. Ya. Bukan sesuatu yang mudah, tapi ini yang harus dilakukan. Tidak hanya berdiam diri, tetapi harus bekerja, harus terus berusaha. Bagaimana agar supaya Injil Kristus itu bisa diberitakan. Bagaimana agar supaya kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan, dirasakan oleh banyak orang. Bagaimana agar supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu terus bisa dikumandangkan, bisa disampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau Tuhan menghendaki kamulah terang dunia, ya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan juga berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, ya. Di tengah kegelapan dunia, di tengah kekelaman bangsa-bangsa, ada tujuan, ya, agar bangsa-bangsa datang kepada Tuhan, agar mereka
menjadi percaya kepada Tuhan, agar kegelapan itu menjadi terang benderang oleh karena kehadiran Tuhan dan setiap kita yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia ini. Yang dilakukan oleh Tuhan tidak berdiam diri, tapi terus melakukan apa yang harus dilakukan demi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, demi untuk memberitakan Injil Kristus, demi untuk mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini adalah bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau di gereja kita punya visi dan misi menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkannya menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kalau tahun ini tema firman Tuhan adalah bangkit dan jadilah terang. Artinya kita tidak bisa hanya terus ada di dalam gereja, ya. Tetapi kita harus keluar. Kalau di dalam gereja sudah terang, karena gereja adalah persekutuan anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam terang. Tetapi kita harus keluar, ya, untuk memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan boleh menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Ini yang terus harus kita usahakan, harus kita kerjakan. Tuhan Yesus pun meninggalkan tahta kemuliaannya, kemudian turun ke dunia ini. Dia berkeliling dari kota, dari desa untuk memberitakan kabar baik, kemudian mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih-Nya Tuhan, kuasa-Nya Tuhan. Kalau kita hanya ada di dalam gereja, ya terang kita tidak akan nampak. Ya. Perbuatan-perbuatan baik kita tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang perlu bagi kita semua. Maka Tuhan Yesus sebelum mikrat ke surga, setelah memberikan amanat agung pada waktu itu kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan bimbing mereka untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Dan aku akan mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kamu. Dan ketika Roh Kudus datang, maka aku akan memberikan kuasa melalui Roh Kudus itu. Jadi Tuhan memperlengkapi sedemikian rupa. Ya. Maka saya merenungkan hal ini, tidak ada halangan, ya, alasan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk tidak menjadi terang bagi kegelapan dunia ini. Tidak bisa memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, tidak bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tinggal bagaimana setiap kita meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kita, apa yang menjadi perintah Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia berkeliling, ya, dari kota-kota, dari desa-desa. Ya, artinya pergi. Ya. Bagaimana kita bisa memberitakan Injilnya, bagaimana kita bisa
menyatakan kasih-Nya bagi jiwa-jiwa. Ya, ini yang perlu ya bagi kita semua. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan misi yang jelas, melakukan segala sesuatu demi visi yang diembankan oleh Bapa kepadanya. Demikian juga kita. Kalau Tuhan menghendaki agar supaya kita menjadi terang, mari kita bangkit, ya, memiliki semangat, keberanian, ya, untuk kita bisa keluar, memberitakan Injil-Nya, menyatakan kasih-Nya kepada jiwa-jiwa, dan boleh menyatakan kuasa-Nya atas kehidupan yang ada di dunia ini. Saya sangat percaya kalau Tuhan menghendaki hal ini, Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita semua, kemampuan bagi kita, ya, sesederhana kita, Tuhan sanggup untuk memakainya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Ini yang bisa kita pelajari. Kemudian yang kedua yang kita bisa renungkan dari kebenaran ini, bahwa Tuhan Yesus itu melakukan segala sesuatunya, semuanya didasari dengan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Di dalam ayat 26 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Artinya bahwa di dalam melakukan segala sesuatu, melihat keadaan situasi yang terjadi pada waktu itu, orang-orang begitu lelah, begitu capek, ya, ada yang banyak menderita sakit, mereka bingung, tidak memiliki pegangan hidup dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak acuh tak acuh, ya. Tuhan Yesus tidak kemudian membiarkan begitu saja, tapi dikatakan melihat orang banyak itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan melalui belas kasihan yang Tuhan miliki itulah kemudian membuat Tuhan Yesus sangat peduli, simpati, bahkan empati terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tanpa ada belas kasihan, ya, tidak mungkin hal itu terjadi. Maka yang kedua yang Tuhan Yesus teladankan adalah, mari di dalam mengerjakan segala sesuatu kita dasari dengan belas kasihan. Ya, artinya kita merasa memiliki empati, simpati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Ketika Tuhan Yesus diberitahu itu ada yang sakit, Tuhan Yesus tidak diam saja, segera. Ya. Itu ada yang susah, Tuhan Yesus segera, ya, menghibur. Ya. Itu ada yang sedang kelaparan, Tuhan Yesus segera bertindak. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada rasa belas kasihan di dalam hatinya, ya, sehingga mendorong Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih yang daripada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab apa yang dituliskan, banyak hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu
didasari dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan memberi makan kepada begitu banyak orang yang mengikuti kepada Tuhan, maka Tuhan kemudian karena belas kasihan yang dimilikinya, Tuhan peduli kepada apa yang sedang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-14, ketika Tuhan Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kemudian juga ayat 16 dikatakan, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu sedang memberitakan Injil, begitu banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan dalam perjalanan, maka kemudian ketika ada orang yang sakit, dikatakan bahwa hati Tuhan Yesus timbul belas kasihan kepada mereka, sehingga Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ketika kemudian sudah sore hari, murid-muridnya berkata, Tuhan suruhlah mereka pulang karena hari sudah mulai gelap. Tapi Tuhan Yesus karena belas kasihannya kemudian memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberi makan kepada mereka semua. Ya. Ini adalah tindakan Tuhan yang tentu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang pada waktu itu. Ya, yang kelaparan akhirnya bisa dikenyangkan, yang sakit akhirnya bisa disembuhkan. Mungkin ada yang susah, Tuhan menghiburkannya, ya, dan lain sebagainya. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah orang-orang pada waktu itu yang cukup banyak, ya, itu menjadi berkat bagi mereka semua karena ada belas kasihan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Demikian juga ketika kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-34, ketika ada dua orang buta yang datang kepada Tuhan dan dikatakan oleh karena belas kasihan Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan orang-orang yang buta tersebut. Kemudian ketika datang orang yang sakit kusta, Tuhan berkata karena ada belas kasihan yang Tuhan miliki, kemudian orang kusta itu disembuhkan oleh Tuhan. Ketika seorang janda memiliki anak dan pada waktu itu sudah mati, sudah digotong, tapi Tuhan Yesus melihat kesedihan ya ibu ini, kemudian timbul belas kasihan dan akhirnya anak itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan, dan semua apa yang dilakukan oleh Tuhan itu didasari dengan belas kasihan. Artinya bahwa bagaimana kita bisa memiliki kepedulian kepada orang lain, bagaimana kita bisa memperhatikan kesukaran orang lain, bagaimana kita bisa memiliki empati kepada orang lain, simpati kepada orang lain, memperhatikan kepada orang lain, peduli kepada orang lain.
sebagaimana Tuhan Yesus. Tuhan adalah kasih, dan kasih itu dinyatakan di dalam kehidupan banyak orang. Itulah yang menjadikan terang bagi banyak orang. Itulah yang menjadikan berkat bagi banyak orang. Maka di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengatakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka yang berbeban berat, kepada mereka yang letih lesu. Kapanpun juga, dalam keadaan apapun juga, Tuhan siap untuk menerima mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka semuanya. Ini yang perlu kita teladani di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Yang pertama, kita harus punya langkah-langkah yang nyata, dan langkah-langkah itu kita dasari dengan rasa kasih ya kepada jiwa-jiwa, dan itu yang akan menggerakkan di dalam setiap kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi terang ya di tengah-tengah kegelapan ini. Kalau kita sudah berkata, males ya, besok saja dan lain sebagainya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat bagi yang lain? Mari kita minta kepada Tuhan, Sang Sumber kasih, bahwa kan Tuhan Yesus sendiri adalah kasih itu. Dan biar kasih yang daripada Tuhan kita menyadari sangat kita perlukan di dalam rencana Tuhan untuk menjadikan kita sebagai terang di tengah-tengah kegelapan ini. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa memiliki misi, maka kita harus mendasari dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Maka ketika Tuhan Yesus melihat keadaan situasi yang terjadi pada waktu itu, maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tuaian begitu banyak siap dituai, tetapi pekerjanya sedikit. Kita yang sudah terlebih dahulu menerima anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan, oleh karena kasih yang daripada Tuhan kita memiliki kehidupan yang jauh sangat berbeda ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah panggilan bagi kita ya, untuk menjadi terang, untuk menjadi rekan-rekan sekerjanya Tuhan. Ya, sebagaimana pada waktu itu ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Petrus, dan Petrus ditolong dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, "Mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia."
ketika berkata kepada Yesaya berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Nah, mari sekarang kepada kita semua, bagaimana kita meresponi ajakan Tuhan ini, ya, sebagai orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih dan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki agar supaya kita menjadi terang, agar supaya kita menjadi rekan-rekan sekerjanya, mari kita berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku. Ya, pakailah aku. Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang memerintah, pasti Tuhan akan memperlengkapi setiap kita agar supaya rencana dan kehendak Tuhan bisa tercapai. Ya, maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah kegelapan dunia ini, masa-masa yang sukar ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, boleh menyatakan kuasanya, sehingga boleh menarik banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula sungguh sangat luar biasa. Hidup mereka disenangi oleh semua orang. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang menjadi percaya. Biar ini terjadi di masa-masa kehidupan zaman ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.